Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah Bisnis Internasional. Nah, ini sudah kedua ya, pertemuan kedua atau malah awal ya, awal pertemuan. Nanti teman-teman akan belajar beberapa hal yang terkait dengan gambaran umumnya bisnis internasional itu seperti apa dan bagaimana perbedaan dengan perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Oh, pemasaran sampean yang ngomongnya. Oke. Baik, kita awali dengan pengertian terlebih dahulu. Ya, seperti yang sudah saya informasikan di minggu lalu tentang intro atau pengantar, kita ada gambaran sedikit ya tentang bisnis internasional itu menjual barang antar negara, ada dua pihak di batas negara yang berbeda, begitu. Nah, ini kalau sudah lewat batas negara itu bisa dikatakan bisnis internasional. Bu, kalau batas negaranya dengan Timor Leste, misalnya kita ada di Kupang gitu, apakah itu internasional? Karena deket banget ya. Ya, jelas, karena syaratnya adalah negara yang berbeda gitu. Walaupun cuman 1 jam dari sini, 5 jam dari kota yang kita sekarang berada, ya tetap itu negara yang berbeda, punya aturan yang berbeda, otomatis sudah masuk ranah berjualan internasional gitu. Karena lewat batas negara. Apa aja yang dijual, teman-teman? Nanti siapa tahu dari teman-teman semua yang ada di kelas ini gitu ya, nanti bisa jadi eksportir, importir, atau punya franchise. Siapa tahu ada yang punya atau yang beli franchise-nya McD, lalu buka di sini yang cabang kedua gitu ya, atau siapa tahu ada yang buka Pizza Hut yang cabang kedua, atau mungkin buka Starbucks ya di Kupang belum ada Starbucks. Nah, itu masuk kategori bisnis internasional. Tapi kategori apa nanti kita akan pelajari ya di slide berikutnya. Nah, bentuk-bentuknya apa saja sih yang dimaksud dengan bisnis internasional? Itu macam-macam ya. Ada manufaktur atau merangkai berbagai peralatan. Manufaktur itu seperti mobil ya, assembling. Misalnya Astra Internasional, dia jualan motor, otomotif, mobil. Di pabriknya ada di Indonesia, tapi dia punya lisensinya dari Honda, dari Jepang misalnya. Lalu di sini mendirikan pabrik. Nah, itu manufaktur. Atau juga Apple punya pabrik di sini atau di Cina, lisensinya dari Amerika, tapi produksinya di sini. Atau Zara misalnya pakaian fashion ya, fast fashion. Waktu itu pabriknya ada di Bantul, lisensinya dari Eropa, dia juga punya outlet di sini gitu ya. Itu manufaktur ya. Jadi menjual barang yang sifatnya assembling atau disusun ulang kembali jadi satu kesatuan yang utuh ya. Biasanya pabrik ya, butuh tempat seperti pabrik itu manufaktur. Lalu ada bidang yang lain ya, ada konstruksi, pariwisata. Pariwisata itu paling memungkinkan untuk daerah Kupang teman-teman ya. Misalnya teman-teman buka Airbnb, menyewakan rumahnya yang misalnya di tepi pantai dibikin bagus, ambil kredit, lalu teman-teman daftar di Agoda, lalu menjual trip, open trip misalnya, menyeberang ke Pulau Semau, di sana ada berapa aktivitas, lalu Anda bikin open trip di Instagram dan sebagainya, lalu datang berbagai macam supplier misalnya. Nah, itu kategori bisnis internasional juga ya, bikin open trip ke luar negeri, mendatangkan turis, itu juga bisa masuk kategori pariwisata. Kalau konstruksi ya seperti bangunan ya, misalnya membangun hotel, rumah, ya kontraktor, bikin perumahan, bikin gedung dan sebagainya, perkantoran. Ada juga periklanan ya advertising. Nah, ini kebanyakan periklanan masuk ke dunia kreatif. Jadi desain iklan itu paling simple dalam pengerjaannya, artinya tidak perlu panas-panas kita outdoor gitu ya. Kecuali syuting iklannya ya. Kalau membuat desainnya atau layout iklan atau idenya itu ada di kantor, tetapi beradu kreativitas itu nanti prakteknya memang di outdoor, tetapi periklanan sendiri banyak yang beradu ide itu di kantor ya, di dalam ruangan atau indoor. Nah, iklan ini walaupun durasinya singkat, nah ide atau hook atau pancingan ini yang mahal ya, makanya bisa dikategorikan bisnis internasional. Makanya mungkin teman-teman pernah lihat iklan di TV, sebenarnya produk Indonesia, tapi kok bagus banget ya iklannya, sinematografinya oke, kayak sirup marjan ya, pernah lihat ya iklan sirup, padahal cuman sirup biasa, tetapi seperti film Lord of the Ring atau seperti film bioskop, sinematografinya seperti film-film di Amerika Serikat. Itu jelas pembuatannya mungkin alat-alatnya ada di Australia atau ada di Singapura ya.
Untuk periklanan itu masuk kategori bisnis internasional karena ada kerjasama dengan asing di sini untuk teknologi yang digunakan. Lalu pertanian juga sama. Untuk pertanian di sini bisa jadi pertanian modern atau pertanian yang masih konvensional seperti menjual barang hasil perkebunan, pertanian, kelapa sawit, ya, ada juga komoditi yang lainnya. Kalau Thailand itu beras ya, berasnya sampai ke Indonesia, beras Thailand. Lalu juga ada beberapa buah-buahan yang dari Australia masuk ke sini, itu juga kategori bisnis internasional pertanian ya. Lalu ada tambang, jelas yang kita sudah ketahui ya, tambang macam-macam. Kalau di daerah Indonesia Timur, tambang nikel, ada juga biji besi, tembaga, dan sebagainya. Itu biasanya diekspor ke Eropa atau ke negara-negara yang di sana industri berat ya, seperti Eropa dan sebagainya. Oke, jadi bentuknya bisnis internasional itu berdagang. Jadi teman-teman harus bisa bedakan bisnis internasional dan perdagangan internasional. Bisnis itu kegiatannya di situ ada orang atau pelaku bisnis. Sedangkan bentuk kegiatannya itu berdagang. Makanya disebut perdagangan internasional, ekspor impor dan sebagainya. Itu contoh ya, ekspor impor itu contoh. Nanti atau kalau misal kita sudah di kelas ya, nanti saya tunjukkan video ekspor impor yang pernah dilakukan orang Indonesia. Sebenarnya dari desa, jadi kegiatan ekspor itu kegiatan yang gajinya mendunia, tapi kegiatannya ada di desa gitu ya. Mereka nih orang-orang yang tidak terlihat orang yang kaya karena sehari-hari memang langsung turun ke lapangan, melihat bahan baku, mengatur beberapa tenaga kerja, sehingga banyak habis di outdoor ya orang-orang yang ekspor ini. Karena dia yang mengarahkan tenaga kerja yang ada di lapangan. Nah, ini teman-teman harus pahami perbedaan bisnis internasional dan perdagangan internasional. Nanti kalau ada soal dari saya di mid semester, teman-teman harus bisa menjawab ya bisnis dan perdagangan itu apa? Bisnis itu adalah skup besarnya, kegiatannya itu adalah berdagang atau perdagangan itu sendiri. Jadi di dalam bisnis internasional ada berdagang, berjual, ada juga memasarkan. Ada dua kegiatan besar ya, menjual dan memasarkan. Tidak bisa hanya dijual, tidak ada iklan, tidak mungkin, nanti tidak laku. Tidak ada komunikasi bisnisnya ya. Orang tidak tahu itu pedagang apa, jualan apa, fungsinya apa. Bahkan udah diiklankan pun kita harus sering-sering mengingatkan, mereminder. Jadi ada fungsi iklan. Nah, itu di mata kuliah komunikasi bisnis ya. Ada beberapa waktu tertentu sudah mengiklan gitu ya, sudah mengiklankan, tetapi tetap harus kita punya waktu tertentu lagi iklan ulang. Jadi kenapa iklan itu sampai berulang-ulang kali? Kadangkala kita nonton acara TV atau FTV atau televisi lah, nonton berita gitu ya. Iklannya sudah Pepsodent, nanti balik berita lagi, iklan lagi Pepsodent lagi. Kenapa iklan yang sama yang muncul gitu loh setiap selesai acara? Karena di situ ada strategi bisnis dan komunikasi bisnis supaya para pembeli baru itu tertarik ya untuk mencoba atau yang sudah loyal sudah pernah membeli juga beli lagi. Siapa tahu di rumah memang stoknya sudah habis. Jadi ada iklan, diingatkan kembali. Siapa tahu ya iklan pertama dia lagi ke kamar mandi, ya iklan yang kedua tiba-tiba sudah kembali ke kamar mandi. Oh iya ya, saya besok mau belanja, sikat giginya habis, pasta giginya habis. Oh ya mau beli Pepsodent seperti itu. Atau ah ya sekalian sama pop mie-nya tiba-tiba ada iklan. Nah itu mengingatkan, menstimulus. Ya itu disebut pemasaran. Oke, singkat aja. Untuk perdagangan internasional ini fokusnya teman-teman ya, fokusnya kegiatan yang kompleks ya. Jual barang, membeli barang, dan di sini dilakukan oleh bisa saja satu orang seller, satu orang dari satu negara itu ya, atau buyer yang membeli dari satu negara. Bisa perorangan, boleh perorangan. Yang dilakukan Sandiaga Uno itu juga jualan ekspor impor yang dilakukan kebanyakan menteri itu jualannya ekspor impor teman-teman ya. Bahkan ada orang yang tidak terkenal pun yang di desa banyak yang jual sabut kelapa, jual kayu kopi gitu ya, jual pohon pisang apa? Bukan pohon pisang tapi daun pisangnya. Ada juga jual bulu mata sampai ke Eropa gitu ya. Banyak sekali trik teman-teman ya kalau ingin belajar bisnis, pengen serius itu sebetulnya dicoba. Siapa tahu memang jalannya di situ ya teman-teman. Itu bisa jadi jalan Tuhan buat kita mensejahterakan keluarga dan juga diri kita sendiri. Nanti sama-sama kita bedah seperti apa sih jualan ke luar negeri gitu, khususnya yang ekspor ya.
atau yang lainnya, tidak terbentur atau hanya sebatas ekspor. Oke. Nah, intinya perdagangan internasional lebih kompleks ya, teman-teman. Lebih kompleks, lebih rumit gitu ya dibanding bisnis. Bisnis itu hanya istilahnya aja jualan gitu. Tetapi ketika harus jual beli barangnya itu apa, ada syaratnya seperti yang saya pernah informasikan ya minggu lalu mau jualan ke Australia snack atau makanan ringan dari dalam negeri gitu ya, keripik misalnya itu di sana ada regulasi ketika masuk ke rak swalayan tidak boleh lebih dari $2,5. Terus harga kontainernya juga tidak boleh lebih dari sekian dolar. Itu ada aturan yang harus diikuti. Ada custom, kita bilangnya ya custom. Nanti di bagian imigrasi, di bagian muat kapalnya itu perlu belajar banyak sekali aturan yang harus dipenuhi. Ada surat-surat yang harus dipenuhi. Nah, di sini yang disebut dengan kegiatan yang sangat kompleks, rumit ya, dipengaruhi faktor. Termasuk faktor-faktor tantangan yang teman-teman kemarin sudah sebutkannya. Ada Kak Sally dan kawan-kawan yang kemarin menyebutkan tantangannya banyak sekali seperti bahasa dan lain sebagainya. Nah, disebut perdagangan internasional. Nah, lalu pemasaran ini gimana? Ini kelanjutannya ya. Kelanjutan dari setelah menjual barang, kita harus memasarkan ya. Nah, di sini pemasaran ini sangat bergantung berbagai hal, tetapi yang sangat utama pemasaran ini bergantung dengan tarif bea cukai atau biaya masuk kapal yang ada di negara tujuan gitu. Nah, gimana kita mau mengiklan kalau misalnya biaya untuk mengangkut aja mahal sekali ya, biaya iklan apalagi begitu. Nah, di sini aktivitas produksi dari hulu ke hilir sampai ke akhirnya jadi barang dan diiklankan itu kan butuh biaya. Nah, di sini perlu beberapa hal yang diperhatikan, termasuk biaya cukai atau biaya masuk untuk transportasi perdagangannya, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau aman? Masih bisa mengikuti ya? Aman ya? Oke, aman. Oke, oke, jam berapa ya? Jam 8, 30 menitan lah. Saya geser dulu. Nah, ini dia. Secara kesimpulan, untuk perdagangan internasional dan bisnis internasional ada di titik ini, teman-teman. Untuk yang bisnis, itu fokus ke perusahaan. Sifatnya global atau general, bersifat pelaku bisnisnya yang punya peran bisnis. Lebih menyoroti sosok bisnis internasional tuh siapa sih yang punya KFC, siapa sih yang punya Hotel Marriott, misal JW Marriott tuh siapa? Oh, ternyata yang punya grup Lipo, siapa yang sampai ke luar negeri punya hotel. Nah, ini lebih ke bisnis internasional. Tapi ketika ada perdagangan, di sini proses jual beli atau pertukaran barang ya, lebih detail kembali. Jadi perlu diingat perbedaannya ada pada perusahaan dan ada pada detail proses kalau perdagangan. Nah, tantangannya seperti yang sudah minggu lalu kita spill, kita tekankan kembali, ada kendala bahasa, ada kendala kondisi politik, aturan juga operasional, termasuk tenaga kerja yang minim, juga modal itu masuk di hambatan operasional. Jadi kita padatkan jadi 3 tantangan besar gitu ya. Minggu depan mungkin saya ada video ya. Kalau di Zoom, videonya nanti tidak bisa diupload ya, karena kan kena YouTube kuning ya, karena hak kekayaan intelektual, hak cipta gitu. Jadi nanti kita tunjukkan waktu kita bertemu offline di kelas tentang kegiatan ekspor yang dilakukan warga negara Indonesia. Salah satu contoh ya. Dia ada di desa jualan kayu kopi, seorang ibu ya bisa menggerakkan warga desa, menghidupkan warga desa, sehingga menyumbang devisa negara. Dia punya buyer dari beberapa negara di Eropa dan Amerika sampai bayarnya datang ke desa ikut karnaval 17-an juga ya. Terus dia bikin Instagram UMKM eksportir kalau tidak salah. Nanti kita informasikan kembali ya. Di situ dia menginformasikan tipsnya untuk menjadi seorang eksportir Indonesia yang handal dan juga biar sukses seperti apa. Ada triknya. Ya, ada triknya. Nanti mungkin kita pas offline saja karena triknya ini tidak boleh di-spill di publik ya karena ada aturan regulasi supaya Indonesia gampang masuknya. Itu ada beberapa trik ya. Nanti saya diingatkan minggu depan kita mungkin masih ada kaitannya dengan hal ini. Yuk lanjut lagi ya. Oke, untuk tahap
tahap bisnis internasional. Seperti yang Anda lihat di sini ada kapal besar, dia mengangkut kontainer atau peti kemas kita bilang. Nah, peti kemasnya ini isinya berbagai macam produk atau barang, ya ada elektronik, ada kelapa sawit, ada minyak, ada ikan koi, mungkin masuk di situ ada bulu mata, ada juga kayu, kopi gitu ya, atau buah-buahan ya entah dari negara asal ke negara tujuan yang ingin dijual. Jadi diberangkatkan. Kebanyakan memang menggunakan kapal karena lebih murah, tapi memang lebih lama gitu ya, tapi muatnya bisa banyak dan kapalnya yang evergreen ya, kapal terbesar sedunia katanya, paling terkenal evergreen itu untuk lintas benua. Oke. Nah, setiap perusahaan memang kalau ingin melakukan bisnis internasional, tapi yang namanya awal merintis tuh pasti belum jadi perusahaannya, masih CV, masih UMKM, masih rumah dari rumah ke rumah. Tetapi suatu saat teman-teman ketika bisnisnya sudah mulai berkembang, diharapkan untuk bisa berbadan hukum ya, minimal CV atau minimal PT karena ada beberapa benefit yang didapatkan ketika badan hukumnya kuat gitu ya. Nah, untuk bisa melibatkan diri di tahapan demi tahapan, memang tahapan awal itu resikonya minim, tetapi tahapan berikutnya resikonya memang besar. Tetapi untungnya juga besar. Namanya bisnis itu seperti gambling ya, seperti istilahnya eh, apa ya? Gambling itu untung-untungan ya. Ketika kita menginginkan untung besar, biasanya effort atau usaha kita juga harus besar gitu ya. Tetapi ada kalanya ada suatu momen kita tidak butuh effort yang terlalu besar, tiba-tiba untungnya besar. Itu untung ya. Istilahnya ada momen tertentu kita mendapatkan situasi ajaib gitu. Tiba-tiba ada kesempatan, ada buyer yang ingin memborong dan dia buka pasar kita untuk pertama kali di satu benua misalnya. Nah, ini kita jadi sebuah kesempatan. Nah, intinya jangan takut ketika ada kesempatan itu datang gitu ya. Biasanya mencari buyer itu ada triknya. Nanti kita informasikan di offline ya, di kelas offline. Caranya itu diajarin juga sih di Instagram itu diajarkan gimana cara kita menemukan pembeli yang nanti kita jadi pemasoknya ke negara tersebut begitu ya. Cara nanti di googling, nanti kita DM mereka gitu ya. Kita mintakan apa izin untuk menawarkan barang kita ya. Ini dia kronologis untuk tahapan dari bisnis internasional. Kronologis yang pertama itu adalah ekspor yang insidentil atau ekspor yang sifatnya berkala, teman-teman ya, atau sorry bukan berkala, sifatnya sekali insiden saja. Misal teman-teman punya usaha tenun gitu ya, keluarganya jadi perajin tenun gitu ya di kabupaten misalnya begitu. Lalu ada kegiatan pameran di Dekranasda Kupang gitu ya, di kegiatan pameran produk lokal teman-teman ikut. Ternyata ada buyer yang memang sekaligus wisatawan bermain atau lagi wisata ke Kupang, ke NTT, terus dia menginginkan untuk mencoba mengirimkan gitu, minta kita mengirimkan tenun buatan kita ke negaranya. Ya, minta sekitar 100 dulu ya, misalnya 100 buah dulu deh. Kita punya showroom, kita biasanya showroom itu showroom akhir tahun, semua kain tradisional dari Asia kita pamerkan misalnya. Nah, saya mau bawa yang dari NTT. Nah, akhirnya kita jemput bola, kita coba kirimkan 100 gitu ya dengan persetujuan buyer tersebut si pembeli, coraknya mana saja, ukurannya apa saja, lalu kita kirimkan. Nah, ini disebut insidental karena tidak kita jadwalkan, tidak kita rencanakan, tetapi tiba-tiba ada permintaan. Nah, ini disebut dengan insiden. Biasanya terjadi ketika kita sedang event atau pameran produk, teman-teman ya. Itu paling besar kansnya. Jadi kalau ingin ketemu dengan pembeli-pembeli luar negeri, ingin jadi pemasok ke luar negeri, harus rajin-rajin ikut kegiatan pameran yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Biasanya rutin kok ya, Indonesia punya jadwal di setiap provinsi gitu ya. Lalu berikutnya
ada ekspor aktif. Nah, ternyata dari 100 kain yang kita sudah kirimkan, di sana punya respon yang bagus. Lalu mereka meminta lagi untuk mengirimkan setiap bulan gitu ya. Akhirnya punya perjanjian untuk setiap tanggal 1 misal awal bulan mengirimkan sebanyak 150 gitu. Atau mengirimkan 250 lembar. Nah, ini artinya kita sudah punya kegiatan ekspor aktif setiap tanggal tertentu kita sudah rutin mengirimkan barang yang mereka inginkan. Artinya kita sudah melakukan tahap bisnis internasional ekspor aktif. Ya, sudah menemukan pembeli. Oke, paham ya sampai sini. Nah, setelah itu ada fase berikutnya yaitu license atau lisensi. Produk kita, misal kain tadi, belum ada mereknya kan, dan belum ada pembeda dengan pedagang lain yang sama-sama dari NTT. Misalnya kalau dari Manggarai atau dari Labuan Bajo itu kan beda dengan dari Sumba atau Rote kan coraknya. Nah, otomatis kalau memang teman-teman mau bermain dengan corak Manggarai harus punya merek yang khusus, berbeda dengan merek yang dari Sumba, gitu ya. Sama dengan kopi, misalnya kopi dari NTT itu terkenal di Jawa, bahkan ada kafe khusus ya, kafe khusus di Jakarta untuk kopi dari NTT itu ada di Jakarta ya. Saya lupa di SCBD apa di kawasan elit malahan. Ya, kopi yang terkenal itu yang bisa masuk ke sana yang sudah punya kafe itu Bajawa, kopi Bajawa, kopi Flores. Nah, sampai Bajawa itu bikin license ya, bikin lisensi. Jadi tidak bisa orang lain atau pedagang lain menggunakan merek yang sama ketika sudah digunakan oleh satu orang. Ya, lisensi itu pentingnya hak merek ya, hak merek dagang atau lisensi. Caranya kita daftarkan di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak kekayaan intelektual atau sebagai lisensi merek dagang ya, produk daerah sebagai merek dagang. Kalau tidak nanti ini bisa dijiplak atau diplagiat oleh pedagang yang lain atau yang parahnya lagi oleh negara lain. Misalnya batik itu kita tidak sadari itu khas dari Indonesia misalnya, dari Jawa. Kan batik macamnya banyak, ada yang Solo, ada batik Cirebon, ada batik Jawa Timur ya, ada yang dari Jawa Tengah, dari Semarang dan sebagainya. Dari Jogja juga punya yang keraton. Tetapi mungkin waktu itu kita lengah untuk mendaftarkan hak mereknya untuk lisensi batik itu dari Indonesia. Akhirnya ketika ada salah satu eksportir yang datang ke event pameran di Malaysia, kaget karena merek dagang batik itu sudah diakui Malaysia bukan milik Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, yang pernah kecolongan lagi itu nasi Padang gitu ya. Nasi Padang diakui sebagai heritage kulineri dari Malaysia juga. Dan tempe, ya, tempe, tempe itu pernah disinyalir juga hak patennya bukan milik Indonesia tapi milik Jepang gitu. Itu lisensi. Pentingnya kita mendaftarkan produk-produk kita sebagai hak dagang. Itu lisensi. Oke, kalau sudah ada lisensi, suatu saat ada pedagang yang menjual kembali, kita masih dapat royaltinya karena kita yang membesarkan produk tersebut, kita yang mengolah. Ya, ini untuk semata-mata kesejahteraan pedagang itu sendiri, begitu. Lalu berikutnya ada franchising. Franchising ini franchise atau waralaba yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat di mall atau di pinggir jalan gitu ya, ada jualan minuman pakai gerobak yang cukup menarik gitu, gerobak desainnya atau yang ada di mall itu ya seperti KFC itu juga franchise, ada juga Pizza Hut itu juga franchise tapi dia franchise asing ya. Kalau Max Cafe juga franchise tapi dia dari Surabaya. Jadi teman-teman hati-hati, banyak yang kesannya itu dari asing tapi itu milik Indonesia, ada juga yang kita pikir Indonesia tapi ternyata asing ya. Dan franchise Indonesia ada yang sudah sampai ke luar negeri ya seperti Alfamart, Hoka Hoka Bento sudah sampai ke luar negeri ke Filipina dan Vietnam, masih Asia sih ya. Nah, ini dia ekspor insidentil yang pertama dari tahap bisnis internasional.
ini memuat bagaimana kita menjual barang sifatnya tidak terencana gitu ya. Ketika kegiatan event tertentu saja dibeli oleh seseorang dari negara lain, lalu dia meminta kita mengarrange atau menjadwalkan pengiriman. Di sini ada range kesulitannya 50%, tantangan ketika ekspor insidental itu 50-50 karena ada ilmu tentang ekspor yang kita harus pahami ya. Seperti yang minggu lalu saya tegaskan, ada aturan. Nanti nama aturannya itu mungkin asing asing sangat asing sekali bagi kita karena ini dunia yang berbeda, dunia bisnis yang berbeda dibanding kita sekedar menjual nasi kuning di pinggir jalan atau kita jualan street food atau sembako di warung ya. Ketika kita menembus batas negara, di sana ada custom atau regulasi yang istilah-istilahnya itu istilah yang luar biasa baru kita ketahui saat itu ya. Wow, sebentar. Nanti kita mungkin bisa masuk lagi ya. Kok tiba-tiba end meeting nih. Oke. Padahal sudah ini ya kemarin sudah daftar nih sebentar. Oke, kenapa 50%? Karena ada aturan-aturan yang perlu kita penuhi ya teman-teman. Aturan seperti surat-surat persuratannya yang cukup rumit ya. Karena ada sidak atau inspeksi untuk melihat standarisasi produk juga. Kalau tidak standar, seperti kalau ingin mengirim ke Jepang itu kan perlu standarisasi yang paling berat ya. Nah, ini yang cukup memusingkan kadang ketika berhadapan dengan standar produk yang diinginkan perusahaan tujuan atau buyer yang kita kirimkan. Lalu terjadi ekspor aktif karena sudah sepakat, sudah setuju, akhirnya kita rutin mengirimkan barang tersebut. Kenapa di sini tantangannya 60%? Biasanya tantangannya adalah karena sudah kenal dengan buyer, biasanya buyer itu kadangkala menginginkan pengiriman yang mendesak gitu ya. Ketika satu order sudah berangkat, tiba-tiba buyer menghubungi ya, si penjual pembeli ini menghubungi kembali, bisa nggak placing order 3 minggu lagi? Bukan 1 bulan ya, 3 minggu, 2 minggu lagi. Ternyata permintaan tinggi, kita kehabisan stok nih gitu kan. Nah, otomatis kita kan masih skala rumahan, biasanya gudangnya masih kecil ya. Nah, otomatis lembur ya. Warga desa lembur atau pegawai yang seadanya itu lembur untuk mengosongkan gudang lalu memproduksi kembali secepat mungkin ya. Ini kesulitannya di situ, memenuhi target permintaan atau order yang sifatnya terkadang mendesak. Nah, di sini tantangannya harus tetap kita layani, tetap kita terima, namanya menjemput rezeki, tidak boleh saling pilih memilih. Kita usahakan untuk bisa apa, memenuhi tanpa harus menolak ya. Kalau menolak itu kesannya tidak gentle, tetapi ketika kita tidak sanggup memenuhi itu lebih baik seperti itu karena mungkin waktunya tidak nyampai atau misalkan kita nego kalau lebih dari 3 minggu bagaimana karena di sini ada cuaca yang tidak mendukung, misalnya produknya harus dijemur terlebih dahulu, ternyata hujan dan sebagainya. Nah, itu lebih baik daripada kita mereject permintaan karena kita belum mencoba ya. Nah, rata-rata kalau jiwanya sudah tangguh, memang pedagang diterima ya, walaupun ordernya itu hampir berdekatan dengan yang pertama. Karena mereka berpikir dari situlah bisa kasih makan ke banyak orang gitu ya, bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Ya, kita lanjut yang ketiga, ada penjualan lisensi. Nah, lisensi di sini memang sifatnya apa ya? Harus didaftarkan dulu. Jadi teman-teman harus mendaftarkan merek dagangnya. Kalau misal kain ya nanti di dagang apa didaftarkan di Kemenkumham, di Kementerian Hukum dan HAM. Dan artinya merek dagang ini sudah milik Anda selaku pedagang ya. Kalau misal kuliner juga harus ada trademarknya. Kalau makanan juga ada. Nah, ada khusus nanti syarat yang harus dipenuhi ya. Lisensi itu tidak hanya ini ya teman-teman, tidak hanya jualan makanan, minuman, bahkan buku yang kami tulis, dosen juga punya lisensi. Eh, di masa kerja seperti ini, otomatis kita sudah punya berbagai buku ya. Nanti kita punya hak kekayaan intelektual ketika buku itu dicetak
itu menjadi hak kami selaku penulis. Nanti ketika dicetak ulang kami mendapat royalti. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan lisensi. Tapi itu untuk bidang pendidikan atau bidang penulisan. Nah, ini lisensi yang teman-teman mungkin sering lihat di luar sana. Ada lisensi dari Disney. Itu kalau jualan pakaian terus disablon atau sandal ya, disablon sandal anak-anak. Lalu ada gambarnya Winnie the Pooh atau gambarnya Mickey Mouse. Itu sebenarnya teman-teman harus izin ke Walt Disney untuk lisensinya bisa menjual merchandise dengan karakter yang mereka sudah buat. Itu lisensi karena karakter-karakter kartun itu sudah didaftarkan hak mereknya, hak dagangnya, hak produksinya, begitu. Jadi hati-hati. Pernah ada yang ditegur ya, membuat merchandise dari perusahaan karakter ya. Ini juga ada SpongeBob, misalnya Anda ingin membuat boneka SpongeBob, Anda jual. Nah, itu perlu lapor atau minta lisensinya terlebih dahulu. Kayak apalagi ya, yang kemarin Olimpiade juga ya, Olimpiade atau SEA Games ya, ada lisensi ini apa maskot SEA Games juga bonekanya dilisensikan ya. Nah, ini juga ada Nickelodeon dan sebagainya. Jadi karakter-karakter kartun itu biasanya paling terkenal sebagai merek dagang yang ada di pasaran gitu ya. Nah, Bu, saya pernah lihat di toko baju anak gambarnya Dora. Ini pakai lisensi nggak gitu ya? Gambarnya Dora atau Pokemon. Kalau Pokemon, saya pernah lihat yang sudah berlisensi resmi itu di Uniqlo dan H&M ya di outlet di mall pakaian. Itu dia sudah ada lisensi dan kerjasamanya. Jadi kaosnya gambar Pokemon tetapi sudah resmi ambil lisensi dari Jepang gitu. Jadi boleh dijual kaos tersebut. Oke. Yuk lanjut lagi. Ini sudah mau habis nanti kita masuk lagi ya. Ini kok ada yang error. Harusnya sih udah premium. Kemarin mungkin lupa ya untuk di update kembali. Ya, lisensi berikutnya adalah acara-acara ini apa adu ketangkasan seperti MasterChef, ya talenta, ada faktor faktor X ya, British Got Talent dan sebagainya itu lisensi karena tidak hanya di Britain saja tapi ada di Indonesia Got Talent, ada di Vietnam Got Talent, India Got Talent. Yang punya ini aku lupa namanya siapa sih yang killer banget tuh salah satu jurinya ya si pemilik lisensi itu lupa saya namanya yang orang bule itu. Jadi dia yang punya lisensi Got Talent sama X Factor ya. Jadi dia jual ke negara-negara lain, dia bikin acara show untuk cari talent, nah lisensinya masuk ke dia. Gitu teman-teman ya. Kira-kira seperti itu jualan lisensi. Nah ini 5 jenis lisensi atau merek yang umum ada di pasaran. Pertama adalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Ini biasanya berupa software gitu ya atau perangkat lunak juga bisa kalau masal ini jelas seperti laptop, handphone itu ya. KHKI ini macam-macam sih, tapi ada juga yang menggunakan teknologi ya, robot dan sebagainya. Merek dagang ini adalah produk dagang yang tadi kita sudah sebutkan seperti kopi, hak kekayaan alam ya, kekayaan sumber daya alam juga bisa masuk merek dagang. Tenun itu juga masuk merek dagang ya, kedelai di berbagai daerah itu juga masuk merek dagang. Lalu ada karya seni, karakter tadi seperti Walt Disney, Pokemon, dan sebagainya. Bidang pendidikan, buku itu ya, jurnal, dan sebagainya itu masuk ke lisensi juga. Makanya kita daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bisa kita jembatani menggunakan kampus ya. Jadi teman-teman misal bikin sesuatu di kewirausahaan gitu tiba-tiba Anda membuat hal yang baru inovasi akhirnya Anda daftarkan hakinya ke Kemenkumham lewat kampus Undana itu juga bisa biasanya di UK PKM atau pekan kemahasiswaan ya pekan ini apa lomba mahasiswa itu kreativitas mahasiswa itu menghasilkan produk tertentu. Nah, itu biasanya diminta sekalian mendaftarkan hakinya ke Kemenkumham yang difasilitasi pemerintah atau kampus. Oke.
Yang terakhir adalah tahap franchising. Nah, ini sebentar lagi sudah mau close. Jadi nanti saya kasih link kembali, teman-teman masuk lagi ya. Oke. Franchising ini sangat menarik ya, teman-teman. Kenapa menarik? Kita bisa menjadi pemilik franchise-nya atau kita menjual franchise-nya. Jadi ada dua franchisor atau franchisee. Jadi istilahnya ada dua ya. Kalau kita yang punya bisnis, kita ingin bisnis kita dibeli orang, dipakai orang, kita franchisor, kita pemiliknya. Tapi kalau kita ingin menggunakan franchise yang sudah orang bikin, itu kita franchisee. Misalnya kita mau jualan KFC atau kita mau beli franchise-nya